Shalom semua, Merry Christmas. Thank you buat warm welcome-nya. Sebuah kehormatan, sukacita bisa share, berbagi, saudara. Diberi tema tentang kasih dan diharapkan khotbah jangan sama gitu ya. Jadi ada 4 puji Tuhan kita kalau kita Kristen dari kecil kita belajar. Ada 4 jenis kasih yang kita kenal. Yang 2 ada di Alkitab namanya Philia sama Agape. Yang kali ini aku mau bahas tentang Philia, tadi pagi aku bahas tentang Storge. Jadi 4 khotbah hari ini saling terkait, saudara. Ya, dan bersyukur buat kesempatan ini, kita langsung jump in. Kita ke Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita mulai dari situ dulu. Terima atau enggak terima, suka enggak suka, kasih itu perintah, saudara. Lebih dari perasaan. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 13 kita lihat kasih itu sabar. Sabar itu keputusan. Sabar bukan perasaan. Murah hati itu keputusan, bukan perasaan. Ya, mengutip salah satu hamba Tuhan yang pernah mengatakan sesuatu yang menarik. Dia bilang, kita gak pernah terbangun dengan perasaan murah hati. Kayak, aduh gue lagi murah hati nih, pengen bagi duit ke siapa ya gitu. Gak ada, kita gak bangun dengan perasaan itu. Kita berkeputusan untuk bermurah hati. Ya, cinta itu sebuah perintah, makanya adalah sebuah keputusan. Di Matius 22 ayat 36 sampai 40 ada seorang ahli Taurat mencobai Yesus bertanya, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di Lukas dikatakan dengan segenap kekuatanmu, dengan seluruh kita. Ya, mengasihi Tuhan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya tidak kalah penting dengan itu ialah apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, makanya salib logonya ke atas lebih panjang dari yang ke samping. Karena yang pertama adalah pertama dan terutama mengasihi Tuhan, tapi nggak kalah penting mengasihi sesama. Kita bersyukur ya logonya salib ya. Salib itu kita tahu adalah logo pengganti dari love. Ya, karena cintanya Tuhan kita tahu dan dibuktikan lewat pengorbanan di kayu salib. Ya, cuman kita yang punya tuh. Nah, kita mesti bagiin ke semua orang lain karena Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, 2 Korintus 5:15, Kristus telah mati untuk semua orang. Maka kita menginjil, menceritakan semuanya bahwa Tuhan gak pilih kasih. Yesus sayang semua. Dari kecil saya belajar lagu itu di sekolah minggu. Yesus sayang semua. Dan itu yang saya imani sampai hari ini. Ya. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi dalam diri Yesus. Artinya seluruh kekristenan dirangkum jadi satu perintah ini. Untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kalau ini hukum terutama berarti menolak melakukannya adalah pelanggaran terbesar. Ya, tetap menolak melakukannya walaupun sudah diperintahkan berarti itu pemberontakan terbesar. Dan ini kita mesti pandang serius. Ya, cinta ini harus jadi fokus kita. Ingat Tuhan dan sesama. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa di Alkitab tercatat hanya kata Philia dan Agape dari bahasa Yunani. Tapi kita tahu ada 2 jenis kasih lain namanya Eros sama Storge. Tadi sudah bahas Storge, familial love. Nah, aku hari ini mau fokus di Philia namanya, kita kenalnya. Nah, ini namanya kalau bahasa tuh ada kayak I love basketball, artinya saya suka basket. Philia tuh lebih ke suka. Ya, lebih ke friendship love. Kita hanya berteman dan bersahabat sama yang kita suka. Kita gak mungkin mau bersahabat dan berteman sama yang kita gak suka. Maka kita pilih-pilih biasanya. Ya, kita berteman sama semua orang tapi gak menjadikan semua orang sahabat kita. Kita pilih yang kita suka, yang punya value yang sama. Ya, C.S. Lewis menulis bahwa ini kasih yang paling tidak alami atau tidak naluriah, tidak biologis, kasih yang bersyarat. Philia, bersyarat. Syaratnya apa? Persamaan, harus ada yang sesuatu yang disukai bersama. Ya, C.S. Lewis menulis di satu buku yang saya rekomendasi judulnya 4 Macam Kasih, The Four Loves. Ya, dia tulis begini, persahabatan muncul ketika 2 atau lebih orang menemukan bahwa mereka memiliki wawasan atau minat atau selera yang sama yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Ya, jadi nyambung di situ. Ada persamaan.
yang gak dimiliki oleh orang-orang lain. Dan kita tahu apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 14. Yesus bilang, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka ada syaratnya. Kamu sahabatku kalau jika ada syaratnya. Ingat nih, jenis kasih yang bersyarat. Jenis kasih bersyarat, persahabatan itu. Friendship love. Salah satu kisah tentang persahabatan terkenal di Alkitab, Daud dan Yonatan. Ya, kita akan baca sedikit karena kisah ini cukup dizolimi. Ya, karena kisah ini digiring oleh dunia yang semakin lama makin kesini makin kesana, saudara. Yang makin nggak peduli desainnya Tuhan. Tuhan mendesain, menciptakan laki-laki dan perempuan dan mendesain asmara untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kita tahu dunia ini dari awal emang selalu ngelawan Tuhan. Dan pun kita yang di dalamnya kita berusaha selalu untuk gak setuju sama desain Tuhan, mau bikin desain kita sendiri. Ya sekarang jenis kelamin gak terlalu penting, yang penting kasih sayang kan gitu. Dan di era sekarang yang makin lama makin aneh ini, saudara. Ya, dan bahkan kita yang percaya kebenaran malah dianggap justru intoleran. That's just weird. Padahal yang diperlakukan secara intoleran itu kita. Ya, kita justru yang dianggap malah yang diperlakukan tidak toleran. Saudara, toleransi yang dipaksakan itu intoleransi. Dan kita terus ngerasa itu. Kita dipaksain untuk setuju. Tapi kita nggak setuju. Kenapa? Karena firman Tuhan nggak setuju. Ya, dan kisah ini terlalu sering diplesetkan bahwa ini contoh nih, laki-laki sayang sama laki-laki. Padahal ini persahabatan yang sangat terindah di Alkitab. Kita lihat ya 1 Samuel 18 ayat 1-5 dan kita akan lihat kalau baca cuma sepintas mungkin narasi itu bisa benar, tapi kita harus baca dengan teliti. Pentingnya baca Alkitab nggak dibacain, baca sendiri kan gitu ya. 1 Samuel 18 ayat 1-5. Baca sendiri bukan berarti baca sendirian. Artinya ada yang lain juga yang baca, nanti kita akan dapat apa, gue dapat apa yang itu, kita ngobrol. Ya kadang soalnya kita ada yang kelewat. Dikatakan seperti ini 1 Samuel 18 ayat 1-5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Siapa Saul? Papanya Yonatan. Raja. Berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Bukan jiwa Daud dengan Yonatan. Ya, ada rasa tertarik dari Yonatan. Karena Yonatan mendengar Daud ngobrol sama papinya, sama Saul. Ya, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Nah, kalau baca ini mulai curiga, ini maksudnya gimana? Naksir kah? Ya. Kita baca lanjut. Pada hari itu Saul membawa dia atau Daud dan tidak membiarkan Daud pulang ke rumah ayahnya. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Lihat, ayat-ayatnya mencurigakan ya. Yonatan menanggalkan jubahnya. Nah, makin mencurigakan kan? Benar ya? Kalau kita baca dengan agenda, kita tuh kan, kayak gitu. Ya, baca nggak boleh pakai agenda. Kita baca dengan seperti kertas putih. Kita pengen dengar apa yang firman Tuhan katakan, bukan udah punya agenda sendiri. Ya, saudara, yang bisa memerdekakan tuh cuman kebenaran. Pembenaran itu yang bikin kita terus terbelenggu. Makanya orang kalau baca Alkitab harus cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Karena gini, jeleknya tentang pembenaran, barang siapa mencari pasti menemukan. Itu dia yang ngeri. Ya, namanya bukan teologi, namanya cucoklogi. Dicucok-cucokkan. Ya, pasti cucok nanti. Ada aja pembenarannya. Tapi gini, kita tahu pembenaran membuat orang terus terbelenggu. Makanya dia bingung, kok gue gak merdeka-merdeka. Kenapa ya? Padahal lu dapat banyak dukungan ayat. Kenapa? Karena lu cari yang lu mau. Ya, bahkan apa kita mencari pembenaran untuk kebiasaan kita. Saudara, kita harus membiasakan kebenaran. Bukan membenarkan kebiasaan. Kalau enggak tahun baru gak ada artinya. Tahunnya doang yang baru, pekerjaannya baru, circle-nya baru, elunya masih itu-itu aja. Mau kemana-mana kita. Right? Ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara mulai perhatiin apa yang dia berikan di sini. Semua peralatan perang. Ini yang membuat dia langsung tertarik sama Daud. Kenapa? Saya akan jelasin lebih lanjut. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat Daud mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Question stands. Kenapa Yonatan tertarik sama Daud ketika dengar Daud lagi ngobrol sama Saul? Ayat 1 Samuel 17. Kalau Anda ada layar di HP-nya, karena di depan gak ada judulnya.
1 Samuel 17 nggak ada. Adanya cuma di HP sama di Alkitab. Judulnya apa? Daud dan Goliat. Itu pasal sebelumnya. Apa yang bikin Yonatan tertarik sama Daud? Sederhana. Daud pasti lagi ngobrol sama Saul tentang Goliat. Kenapa? Karena dua orang ini punya mental yang sama. Namanya daredevil. Nggak ada takutnya. Dua-duanya pemberani. Dia nemuin orang yang kayak, wah ini sama gila ini sama gue nih. Kayak gitu bahasanya ya. Sampai kata gila dengan tanda kutip ya. Karena kalau ada yang sekarang kalau ngomong jadi susah ya. Apa aja ngomong ada yang tersinggung kayak, yalah. Generasi bukan makin peka, malah makin baper tau gak? Beda ya. Sensitif sama sensian kan makhluk yang berbeda ya. Udah kita gak bisa kemana-mana kalau kita sensian sama Tuhan. Kita mesti sensitif sama kehendak Tuhan dan maunya Tuhan. Ya dan mesti ingat dia Tuhan bukan kita. Jadi kita gak boleh tersinggung lah. Orang terserah dia, bukan terserah kita kan. Ya gak? 1 Samuel 17, Daud dan Goliat. Jadi dia lagi ngobrol, Daud lagi ngobrol sama Saul, pasti tentang itu. Dan Yonatan langsung connect. Wah ini nih, my kind of guy nih. Gue banget nih orang nih. Kan gitu. Right? Di 1 Samuel 14 ayat 12 kita lihat ada gambarnya di depan. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya. Saudara Yonatan sekali lagi the same daredevil sama kayak Daud. Gak ada takutnya. Dia pernah apa? Dia pernah menyerang sepasukan tentara dengan berdua doang. Sendiri. Satunya cuman kru, bawain senjata. Dia sendirian loh. Ayatnya bilang gitu, lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikut aku. Sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Lihat gak? Sama persis pemberaninya sama Daud. Makanya dia langsung connect. Pas dia denger dia ngobrol, wah langsung dikasih semua, disupport. Kenapa? Daud bukan tentara. Dia bukan prajurit, dia gembala. Dia gak punya baju perang. Makanya dilepasin semua, lihat gak? Lihat kalau baca gak pakai agenda kan gitu, jadi jelas gitu. Memang kalau enggak kan, wah Daud menanggalkan jubahnya, wah jiwanya berpadu, wah ini pasti naksir nih. Kayak enggak. Jangan fitnah, lebih kejam dari fitness itu. Ya. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Ini sebelumnya, kata suka. Oke, mengasihi jangan melulu diartikan sebagai asmara. Makanya aku bagi hari ini at least ada 4 jenis kasih. Karena nggak melulu cinta itu harus asmara. Jadi mungkin aku berdiri di sini sebagai orang yang mungkin bisa coba relate dengan semua kecenderungan berdosa manapun. Walaupun aku nggak punya kecenderungan yang sama. Aku nggak punya same sex attraction. Mungkin ada yang punya di ruangan ini. Oke, tapi kita semua punya kecenderungan yang salah. Yang kita tahu nggak harus diikutin. Ya, mau naluriah atau nggak naluriah, mau normal atau nggak. Normal atau nggak kan menurut orang. Bukan menurut orang, harusnya menurut firman. Tapi saya nggak mau kategoriin bahwa naluriah berdosa itu tidak normal. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Semua punya kecenderungan berdosa. Beda-beda jenis saja. Saya mungkin nggak punya ketertarikan sesama jenis, tapi saya punya ketertarikan lawan jenis. Yang nggak boleh diikutin, yaitu apa? Saya bisa jadi nafsu sama yang bukan istri saya. Kan nggak boleh. Walaupun lawan jenis. Walaupun itu naluriah dan biologis tapi gak harus diikutin kan. Nafsu saya punya istri saya doang. Ya dong, bukan punya semua orang. Sama persis. Ya jadi kalau ada yang punya kecenderungan yang salah, saya mau yakinkan kita, ya ada jenis kasih yang lain. Kalau asmaranya terlarang, gak harus dipush. Anda bisa mengasihi sesama manusia dengan jenis kasih yang lain. Ada storge, ada family love, ada philia, ada friendship love. Yang semuanya tentunya diinspirasi sama agape. Sekali lagi gak harus dipush. Kalau asmaranya terlarang, gak usah diikutin. Amin. Dan saya berharap ini memerdekakan, karena saya tahu pasti ada yang struggle dengan itu di ruangan ini. Dan saya gak pengen ada satupun yang terasingkan, tersingkirkan. Enggak. Yesus sayang. Itu yang saya percaya. Dan kita sahabatnya kalau kita nurut sama dia. Ya kita hanya bisa nurut sama yang kita tahu sayang sama kita. Sebagai yang pernah jadi anak kecil dari orang yang punya orang tua. Ya saya baru menyadari ternyata ya saya membuktikan bahwa saya mengasihi orang tua saya ketika saya nurut sama mereka. Karena kalau saya nurut sebenarnya adalah buat kebaikan saya sendiri. Ya mereka bukan gak bisa lihat saya senang, salah. Mereka gak bisa lihat saya menderita. Makanya dikasih peraturan itu biar gak perlu menderita. Ya. Jadi ini harus dipandang sebagai kasih. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang suka, tentang mengasihi, nggak melulu harus asmara. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya.
Saul sangat mengasihinya. Anda jangan bilang bapaknya juga naksir nih sama Daud. Kan enggak kan? Lihat gak konteksnya? Gak mungkin ini asmara. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Daud jadi pembawa senjata Saul. Saul sangat mengasihinya. 22, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap jadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Lihat, apakah ini asmara? Enggak, baca jangan pakai agenda. Bacanya harus mencari kebenaran. Suka di sini apa? Filia, ini yang lagi kita pelajari. Nyambung, connect, nggak nih, gue demen yang kayak gini nih. Ya, maka Yonatan juga sama. Satu lagi, bukti lagi ya bahwa mengasihi atau suka nggak harus selalu eros. 1 Samuel 18 ayat 16. Coba lihat. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud. Apakah pada naksir semua? Enggak kan? Ngerti ya? Lihat kata kasih ini kayak cuma satu kata kalau terjemahan kita. Kita suka bingung. Ya. Seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Apa yang Tuhan Yesus bilang kita kutip di Yohanes 15 ayat 15 tentang filia ini. Tentang friendship love. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Bedanya apa? Hamba sama sahabat. Kalau sahabat apa? Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Saudara, kita sahabatnya kalau kita melakukan kehendaknya. Tadi ayatnya bilang gitu. Dan kita mau dengerin. Oke, banyak orang yang ngaku friend of God, tapi gak mau dengerin Tuhan. Yang dia pengen dengerin cuman kata hatinya sama mungkin kata orang lain. Sama kata setan. Tuhan paling alergi kita. Jangan, kita sahabatnya kalau kita melakukan yang dia perintahkan dan kita apa? Dianggap sahabat makanya dia kasih tahu. Saudara, cinta bukan menerima apa adanya doang. Cinta gak akan membiarkan seorang terus seadanya. Cinta akan mengubahkan seseorang. Makanya dia berfirman, dia kasih tahu apa yang Bapaknya katakan. Supaya apa? Kita dimerdekakan. Ingat apa yang memerdekakan? Kebenaran. Salah satu bagian dari kasih adalah memberitakan kebenaran. Jadi jangan takut untuk menegur, menasehati. Dan kasih tahu apa? You know what? Kenapa saya menasehati kamu? Because I love you. That's the only reason. Ya, bukan saya lebih sempurna dari kamu. Bukan saya sentimen, bukan saya rese, bukan saya menghakimi, no. I love you. That's why I tell you the truth. Kita dipandang sahabat oleh Yesus, makanya dia beritakan, dia kasih tahu semua. Ya. Dan itu juga yang terjadi, benar gak? Ya kan? Kalau di kisah Daud Yonatan sampai ngasih tahu ketika Saul mau berusaha membunuh Daud, Yonatan kasih tahu. Ya, karena sahabat bukan hamba. Dianggap Daud tuh udah kayak saudaranya sendiri, udah kayak kakak adik. Ya, jadi bestie kalau bahasa sekarang. Karena ada persamaan itu. Dua-duanya sama-sama Daredevils. Ya. Saudara, berkaitan tentang persahabatan ini satu yang kurang populer. Karena nanti sebelum saya bahas tentang asmara, yang pasti jauh lebih ramai lagi kan gitu. Saya sengaja taruh asmara pas jam siang. Jam 12 tuh agak canggung ya. Yang belum makan bawaannya kesel. Kalau dengar khotbah karena lapar kan. Yang udah makan bawaannya ngantuk. Makanya saya taruh eros asmara pas di jam 12. Taktik gitu ya. Biar lagi goyang-goyang ya kan gitu ya. Biar fokus. Asmara tuh kan selalu jadi tema utama ya kan? Lagu paling banyak ditulis, film paling banyak dibikin, buku paling banyak ditulis tentang asmara. Asmara membuat dunia berputar, katanya begitu. Right? Tapi ini yang saya mau bahas adalah persahabatan. Saudara, persahabatan ini satu yang kurang populer. Padahal jauh lebih aman untuk berasmara dengan seorang yang sebelumnya adalah sahabatmu. Dan yang bukan sebelumnya dan terus menjadi sahabatmu. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Right? Beruntung kalau saya bisa jatuh cinta sama sahabat baik saya sendiri. Ya, saya menikahi sahabat baik saya, walaupun saya tidak dari awal jadi sahabat baiknya dia. Ketika saya pacaran sama dia, dia punya sahabat baik, laki-laki yang udah mengenal dia jauh sebelumnya. Right? Bisa gak saya cemburu? Bisa, tapi dia bilang gak perlu. Saya gak ada asmara sama dia, saya cuma sahabat.
Tapi cita-cita saya satu, saya pengen ketika istri saya ditanya orang, lu punya bestie gak sih? Siapa bestie lo? Dan dia bisa bilang saya. Itu cita-cita saya, dari awal saya jadi sama dia. Ya, saya berupaya untuk menyukai apa yang dia sukai, right? Termasuk dangdut. Penyangkalan diri paling berat itu. Salah satu. Tapi cinta, ya. Cinta membuat orang melakukan hal-hal yang mustahil, kan gitu. Ya. Walaupun it's the music of my country, right? Tapi tetap susah. Ya. Tapi itu yang saya upayakan. Kenapa? Karena ini yang saya tahu. Dari bahkan sebelum waktu itu aku pernah undang Ko Jojo sama Pastor Jojo sama Pastor Henny ya. Kita ngobrol waktu itu lagi equipping. Jadi dulu setiap Sabtu malam zaman pandemi gak bisa kemana-mana tuh. Kita bikin kayak semacam berapa minggu pertemuan, 8 minggu kalau nggak salah pertemuan untuk memperlengkapi orang dalam asmara. Jadi dari persahabatan kita bahas tuh. Nah salah satu yang kurang populer ternyata tuh persahabatan. Padahal persahabatan itu penting banget. Ketika orang lagi pacaran, dia lagi bangun pencitraan. Kita nggak bisa mengenal orang sesungguhnya kalau lagi pacaran, dia lagi so imut. Right? Iya bener nggak? Dia lagi pencitraan-pencitraan kan, dia lagi mau dapetin sesuatu kan. Terus kapan kita bisa mengenal dia apa adanya? Persahabatan. Kapan lagi? Persahabatan adalah ketika kita bisa jadi siapa adanya kita. Tanpa perlu insecure. Kan gak punya agenda asmara. Lu gak suka sama gue ya bodo amat. Orang kita cuma sahabatan. Lihat gak? Enak. Persahabatan lebih dekat dari temenan kan? Tapi tidak seintim pacaran kan? Justru persahabatan yang harusnya di-develop well sebelum pacaran. Makanya ada istilah dari temen jadi demen. Ya kan? Kalau langsung dari demen langsung married, habis itu jadi cerai terus musuh biasanya. Itu yang terjadi. Banyak orang konseling datang ke saya ngobrol, terus gue kayak bingung gitu, kok lu bisa married sama dia ya? Pertanyaan gue gitu. Dan dia gak bisa jawab, lah juga gak bisa jawab apalagi gue, lu yang married. Lihat dia aja gak habis pikir, kok gue bisa jadi sama orang ini? Nah apalagi gue. Lu yang pacaran 7 tahun sama dia. Kemana aja? Lihat gak? Kenapa? Karena 7 tahun gak pernah develop itu. Develop keterbukaan yang semestinya. Kita membuka diri, bukan buka baju, bukan buka yang lain-lain. Bukan rekening bareng, kejauhan. Ya, udah nyentuhin nama anak. Yelah, meritnya belum tentu. Nama anak. Kejauhan. Bukan itu yang mesti diobrolin, bukan itu. Value, nyambung gak nilainya? Mau gereja di mana? Kan gitu, right? Itu gak pernah diobrolin. Nah udah married baru jadi diobrolin yang penting-penting, berantem terus. Ya kan? Jadi emosi, kenapa ya? Kenapa? Karena itu ya, tapi itu kenyataannya kan. Kita suka gini, persahabatan kurang populer. Padahal ini terpenting. Saya akan yakinkan Anda bahwa bukan penting buat yang masih single doang. Yang sebelum pacaran, bahkan penting ketika berpacaran dan penting setelah menikah. Penting. For the rest of your life. Sudah pernah lihat kakek nenek yang udah old banget, gandengan, sayang-sayangan, itu pasti dulu ya bestie. Makanya selamanya bestie. BFF-nya ya itu dia. Best friend forever-nya ya itu. Right? Makanya ketika ditinggal meninggal gitu ya. Wah, kayak apa ya? Kayak cuma setengah gitu orangnya. Kayak ada bagiannya yang hilang. Itu bener kok. Dan itu pernikahan zaman dulu. Pernikahan zaman sekarang mah belum meninggal juga udah hilang duluan. Ya kan, tapi ini kenyataannya. Saya bukan ngomong sebagai ngeledek. Enggak, ini lapangannya gitu kok. Orang zaman dulu sampai segitunya. Sampai gak ada yang bisa gantiin. Siapapun mau nongkrong sama teman-teman lamanya. Gak ada yang tetap gak bisa. Ya karena mereka dipersatukan sebelum pacaran. Dan pernikahan mereka dipersatukan dalam persahabatan. They know each other very well. Dan ini persahabatan segitu penting. Bukan cuma buat yang masih single dan pacaran. Bahkan yang udah menikah. Saudara, ada satu khotbah bagus banget nih, cukup lama zaman dulu. The one thing we have changed in our marriage. Kalau ada satu yang mesti kita ubah dan bisa diubah dalam pernikahan adalah kita mesti menjadikan pasangan kita, suami atau istri kita jadi sahabat baik kita. Sahabat baik adalah orang yang kita paling terbuka. Kita nggak ada yang lebih terbuka lagi daripada sama pasangan kita sendiri. Ya, buat saya sesuatu yang problematik ketika kita punya best friend di luar dari suami atau istri kita. Punya lebih banyak dari satu sahabat itu baik. Tapi kalau udah menikah, pasangan kita harus jadi sahabat baik kita. Dia harus jadi orang pertama yang paling kita bisa terbuka dan paling terbuka sama kita.
Ngeri dong kalau kita bisa lebih terbuka sama orang lain daripada sama suami atau istri kita sendiri. That's just perselingkuhan secara emosional. Terima atau nggak terima. Anda bisa nggak setuju, tapi itu kenyataannya. Ya. Kidung Agung 5 ayat 16, bahasa Inggrisnya bagus. This is my beloved and this is my friend. Keren ya? Dia bilang ini kesayangan saya dan ini bestie saya. Dia ngomong tentang istrinya. Ya kalau suami ngomong tentang istrinya, istri ngomong tentang suaminya. Bisa ngomong gitu. Ya. Lu punya best friend gak sih? Love, man istriku namanya Love. Bayangin, istriku namanya Love, aku namanya Christopher. Christ Love. Kasih Kristus. Dahsyat ya. Kalau kita bukan Kristen, salah alamat. Namanya mending diganti. Right? Kasih Kristus. Ya. This is my beloved and this is my friend. Saudara, untuk mengejar jadi sahabat baik itu gak mudah. Banyak nilai yang mesti disejajarkan. Banyak hal yang saya mesti belajar sukai. Ada yang dia sukai. Kalau saya suka sama dia. Banyak hal yang saya suka. Banyak hal yang saya jadi suka gara-gara dia suka. Sederhana karena saya suka dia, that's it. Ya, sebenarnya nggak terlalu suka sih itu, cuma gara-gara dia suka jadi ya udah gitu. Iya bener nggak? Secara kedagingan kita sebenarnya nggak rohani, ya kan? Tapi kita belajar menyukai yang Yesus sukai, yang Tuhan sukai. God is holy, and He love holiness, right? And we try our best to love what He loved, ya kan? Saudara, pentingnya bahkan persahabatan dalam pernikahan saya kasih di list ini. Friendship makes marriage more, oke? Persahabatan membuat pernikahan lebih, yang nomor satu resilient. Resilient itu kayak apa ya? Terjemahan bahasa Indonesia kagak enak. Ulet. Ulet tuh apa sih? Ulet bulu. Ya, dia kayak nggak gampang ngerti kan? Pokoknya ulet tuh kayak gimana sih? Pekerja yang jatuh, bangkrut, bangkit lagi, yang gitu loh. Resilient tuh seperti itu. Ya, yang kedua lebih natural. Nggak dipaksain, kenapa? Karena kita mengenal satu sama lain. Ya saya nggak perlu kerja. Karena takut dicerain sama istri saya, enggak. Saya nggak wajib kerja, saya pengen kerja. Because I love her. Dia saya banting tulang cuma buat dia dan anak-anak saya. Natural. Saya nggak dipaksain sama siapa-siapa. Saya nggak dipaksain harus setia. Berapa banyak orang yang nggak merit karena, apalagi laki-laki, belum bisa setia katanya. Ya terus kapan bisanya? Tapi kita akan mengupayakan diri dan jadi bisa buat yang kita kasihi kan. Lu belum jatuh cinta berarti sejauh ini cuma nafsu doang. Sering lu nafsu sama yang mana juga. Tapi belum ada. Makanya apa? Banyak kan, ini lapangan ya. Banyak kan playboy dijinakan justru sama teman baiknya. Bro banyak kayak gitu. Iya bener. Yang teman baiknya nih yang kalau dia lagi putus sama siapa nih. Cerita jadi tong sampahnya. Jadi istrinya abis itu. Iya bener. Satu-satunya yang bisa dealing with sampahnya ya sampahnya orang ini. Cowok ini sampah sebenarnya, right? Tapi cuma perempuan ini yang bisa ngelihat keberhargaannya dalam akhirnya jadinya sama dia. Orang sampai bingung, gila nih yang berhasil menjinakkan. Kok biasa aja ya? Menjinakkan emang binatang buas. Tapi itu kenyataannya kan. Kenapa? Karena natural. Natural. Dia gak perlu jadi orang lain di hadapan perempuan. Dia bisa jadi diri sendiri, nangis. Apa yang orang lain gak pernah lihat, taunya maco. Nangis. Nyata bucin ya kan. Yang tahu cuma dia. Akhirnya jadinya sama dia, right? Yang ketiga lebih forgiving. Karena kita satu tim, kita sahabat, kita bestie. Bener gak? Kadang gitu. Ini jeleknya apa punya bestie selain dari pasangan kita sendiri. Anda bisa lebih nuntut sama suami atau istri Anda daripada sama bestie Anda. Anda gak pernah nuntut bestie Anda sama sekali. Bahkan mengerti dia. Katanya bestie kok susah dikontak. Ya mungkin dia lagi sibuk. Nah, kenapa sama suami atau istri gak bisa gitu? Kenapa mesti menuntut, bener gak? Persahabatan bahkan bikin pernikahan lebih forgiving. Karena kita satu tim, gak ada yang berusaha mengalahkan yang ini dan itu, gak mencari siapa yang salah, satu tim kok. Siapa yang salah, siapa yang kalah, gak berusaha menang karena kita gak bertanding sama tim kita sendiri. Right? Yang ketiga, more sacrificial. Friendship, persahabatan phileo. This kind of love buat bahkan pernikahan lebih sacrificial, lebih penuh pengorbanan. Kita selalu rela berkorban buat sahabat kita. Tapi sekali lagi tetap menuntut sama pasangan kita. That's just weird. Itulah jeleknya kalau gak menjadikan pasanganmu sebagai sahabat baikmu. Ya.
Berikutnya tentunya more Christian, right? Lebih Kristen. Lebih Kristen. Dari teman jadi deman. Kalau langsung jadi deman, nggak taunya bukan jodoh, jadi musuh biasanya. Ya kan? Berapa banyak orang yang kalau putus pindah gereja? Nah itu pasti sebelumnya bukan teman. Ya, kalau dari dulu teman sekolah minggu, ya kan? Kalau putus mana bisa pindah gereja orang bapak gembalanya? Bapaknya gembalanya mau pindah kemana dia? Right? Tapi jadi biasa aja kenapa? Emang dulu temen kok. Kalau emang bukan jodoh ya jadi teman lagi lah. Bener gak? Ya satu musuh kebanyakan, 1.000 teman terlalu sedikit kan gitu. Ya, kalau semua mantan jadi musuh kan gawat. Makanya mulai dengan sesuatu yang sekali lagi gak populer, persahabatan. Ya, saya selalu bertanya bukan berapa lama kenalnya, bukan. Udah berapa lama sahabatannya? Oh belum sih, ya udah sahabatan dulu deh. Nggak usah pacaran, nggak. Sahabatan dulu yang lama. Pacaran bisa 9 tahun, sahabatan nggak pernah setahun pun. Akhirnya married cuma 2 tahun. Lihat. Habis keluarga kami udah kenal. Ya keluarga lu kenal, lu pada berdua kenal nggak satu sama lain? Jangan-jangan keluarga lu lebih kenal sama dia daripada lu sama dia. Suka gitu loh orang, aneh loh. Nah inilah ya realitanya. Berikutnya, nah ini yang paling penting. Salah satu yang paling penting. Friendship make marriage more fun. Saudara, fun itu key. Menyenangkan itu kunci. Jadi gak ada yang lebih menyenangkan daripada menghabiskan apapun dan dimanapun bersama yang kita kasihi. Dan kita kenal baik. Yang kenal baik sama kita. Yang kita gak perlu bangun pencitraan dan capek. Saudara, pura-pura itu lelah loh. Right? Dan kita gak perlu. Dan pasti lebih fun. Ya kan? Makanya kita banyak ada memutuskan gak liburan kan. Karena tahu tempat liburan gak fun, macet. Ke bandara jalan kaki. Gimana tuh ayo. Hah? Tapi gini percayalah. Bahkan yang ke bandara jalan kaki ambil bawa koper. Kalau itu sama bestinya, fun. Wifi. Dia yang kirim videonya sampai viral. Kan dia. Orang mau pada bete dia malah bikin video. Kenapa? Kita lagi macet bareng nih. Right? Bestie. Fun. Fun. Dan ini mesti dibangun bahkan sama anak-anak kita sendiri juga. Supposed to be friendship yang bikin ini jadi mungkin. Phileo. Yang gak populer ini. Yang berikutnya ini salah satu yang terpenting. More safeguarded. Artinya apa? Lebih aman. Kutipan ini. Dari hamba Tuhan yang saya kutip ini. Mark Driscoll namanya dia bilang gini. A godly, genuine, and growing friendship with your spouse helps to safeguard against emotional and or physical adultery. Persahabatan dengan pasanganmu, dengan suami atau istrimu. Ya, yang persahabatan yang godly, rohani, tulus dan bertumbuh. Artinya terus makin lama makin bestie. Bukan berasa udah tahu, bukan. Ya. Membantu apa melindungi pernikahanmu dari physical atau emotional, perselingkuhan fisik atau emosi. Jadi ini sekali lagi, persahabatan ini mesti di-develop. Saudara, bahkan kita yang udah punya anak harus jadi bestie dari anak kita sendiri. Saya berharap anak-anak saya yang cowok-cowok semua ini, right, yang Bandung-Bandung kayak bapaknya nih. Ya, saya jadi orang pertama yang dia laporan kalau dia ngapa-ngapain, bener. Bukan polisi. Saya. Bukan bestinya yang dulu, bukan. Dia jadi orang pertama yang kalau dia bikin salah dia lari ke saya dan bilang, Dad, I screwed up. Man, I was too. Saya juga pernah. Dan gak otomatis kan. Ya kan. Kadang require sesuatu yang menyebalkan kayak kita belajar suka apa yang dia suka gitu. Ya kan. Dia lagi main apa kok. Padahal masih gak peduli. Oh main ini papa cobain dah. Akhirnya pas saya gak bisa, apa payah, right? Ya udah at least gue berusaha untuk suka apa yang lu suka. Kan that's how friendship develop. Saudara, ini saya belajar the hard way. Kalau saya gak peduli apa yang anak saya peduli, dia gak peduli apa yang saya pedulikan. And I care about him a lot, about them a lot. I care about God and theology. I care about us. Dan kalau saya gak peduli sama dia bisa jadi gak peduli sama yang saya peduli. And that's a hard pill to swallow, right? Anak saya mah kayak gini, saya mah gak ngerti. Enggak, lu bukan gak ngerti, lu gak mau ngerti. Lu harus mau ngerti. In order for this love to develop.
kasih ini untuk bertumbuh. This filial love, friendship love. Saudara, 2 ayat terakhir ada di depan semua. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah artinya kita nggak boleh berteman sama yang non-Kristen? Saudara, ini bicara tentang persahabatan. Beda pertemanan sama persahabatan apa? Teman, sekedar teman. Namanya cukstau, cukup tahu. Oh, gue tahu tuh teman gue. Tapi kalau bestie atau best friends, kita share value. Sahabat share value. Makanya Tuhan gak mau kita share value sama this world. Kita punya value kerajaan sorga. Yang kita lagi berupaya untuk menyukainya. Right? Berupaya untuk belajar bahwa ini buat kebaikan saya. Bahwa dia bukan yang gak bisa lihat saya senang. Dia gak pengen saya hancur. Dan kita berharap kita bisa menemukan orang-orang yang punya value yang sama. Makanya Tuhan bilang itu persahabatan dengan dunia ini permusuhan dengan Allah karena kita berbagi value dengan dunia ini. No. Kita bawa value kerajaan sorga to the world. Dan yang terakhir tentunya ayat terindah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya jelasin kenapa ini indah. Saudara, apa yang requires dari persahabatan? Persamaan. Persamaan apa yang kita miliki dengan Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Dia kudus. Kita enggak. Dia suka kekudusan, kita susah jaga kekudusan. Dia benci dosa, kita senang bikin dosa. Persamaan apa? Dia pencipta, kita ciptaan. Persamaan apa yang ada? Untuk dia bisa panggil kita sahabatnya. Untuk dia bisa anggap kita sahabatnya. Jawabannya tidak ada. Karena nggak ada, dia mesti bikin persamaan itu. Kita rayakan 25 Desember yang lalu. Pencipta jadi ciptaan. Anak Allah jadi manusia. Yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Supaya kita dibenarkan, supaya kita punya value yang sama. Yang bukan penjahat dihukum. Padahal kita penjahatnya. Lihat, dalam segala hal dia jadikan serupa seperti kita. Dia mengesampingkan kemuliaannya. Ya, kesetaraan dengan Allah dipinggirin. Biar apa? Biar ada persamaan. In order for him to call us his friend. Makanya ada lagu itu kan. Lagu yang dikutip dari Mazmur Daud. Daud bukan orang sempurna. Jauh. Kalau dibikin serial Netflix, aduh. Enak yang nonton juga. Bener ceritanya enak bener. Dia a man after God's own heart. Tapi hidupnya coba anda lihat. Dosanya gak sembarang loh. Dia cuma bukan ngambil istri orang loh. Dia bunuh suaminya. Tapi Tuhan memandang dia sebagai man after his own heart. Orangnya hatinya sama Tuhan tuh sama, connect. Dan Anda dan saya punya peluang itu. Untuk dianggap sebagai sahabatnya. Makanya Daud nulis apa? Who am I? That you are mindful of me. That you hear me when I call. Dikristalkan, bukan dikristalkan, dirangkum jadi satu lagu itu. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing, I am a friend of God. Kenapa? Karena ada persamaan? Iya, persamaan yang dia buat. Bukan karena Anda lebih imut dari yang lain. Lebih suci dari yang lain. Lebih baik dari yang lain. No. I am a friend of God because he calls me friend. Somehow. Cinta yang sangat bersyarat ini jadi gak bersyarat. Kenapa? Karena syaratnya dipenuhin sama dia. Semuanya dipenuhin sama dia. Just in order to love us as his friend.
Makanya gak ada kasih yang lebih besar dari ini, right? Anda jarang dengerin ya, biasanya kita dengernya agape yang paling besar. Ternyata philia yang gak bersyarat, yang bersyarat jadi buat gak bersyarat. Dan saudara, Anda sadari atau enggak, Anda dari sebelum kita mau dengerin dia udah coba ngomong sama kita. You know why? Karena somehow di dalam Kristus, dia menganggap kita sebagai sahabatnya. Kamu gak lagi hamba gak dikasih tahu, kamu saya kasih tahu. Bahkan ketika kamu belum mau tahu, masih hidup dalam dosa dan kepemberontakan, bodo amat Tuhan, diam aja loh. Right? Salib bicara itu kan, kita berusaha sumpah mulut Tuhan yang terus berdoa buat kita. I don't care, dia kirim nabi-nabinya dibunuh semua. Dia berfirman kita abaikan. Dia berdoa dari salib disumpel pakai bunga karang. Yang dipakai buat apa? Buat cebok. Dan even that, bahkan ketika kita berusaha sumpal mulutnya, he still speaks. Dan kalau ada resolusi, saya selalu bukan ngeledekin resolusi orang, tapi resolusi paling indah selalu. Saya mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena saya bersyukur dia tetap mau berbicara bahkan ketika saya belum mau dengar. Ketika saya belum mau tahu, dia udah ngasih tahu apa yang Bapaknya kasih tahu. He calls me friend. Berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hari ini, makasih buat hadirat Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan hadir. Tapi suaramu dan firmanmu sangat jelas di telinga kami. Sangat dekat di hati kami, meyakinkan kami. That you are here and you are near. Engkau di sini dan engkau dekat. Kami bersyukur punya Tuhan yang gak pernah tinggalin kami. Yang tetap setia bahkan ketika kami gagal setia. Dan biar kami hari ini mulai bersyukuri. Dan diuntungkan dari kesetiaan Tuhan. Dan belajar untuk setia. Roh Kudus bantu kami jadi real friend of God. Gak mudah. Tapi indah karena kami ditemenin sama Tuhan. Kami gak sendiri. Kami gak cuma dituntut, kami dituntun. And that's why we love you, Lord. Terima kasih udah pandang kami sebagai sahabat-Mu. Bantu kami Roh Kudus jadi pelaku firman. Untuk mendengarkan apa yang Kristus katakan dan melakukannya. Karena kami lebih dahulu dikasihi sebagai sahabat. Dan bantu kami untuk bina persahabatan dengan semua yang lain. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.